Halo, apa kabar? Apa kabar? Oke, selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Sagittarius. Arti hadirmu, energi November 2023. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Sagittarius yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading vice versa. Tidak resonate untuk semua Sagittarius. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Sebelum kita melihat arti hadir kamu, kita akan lihat the truth dari dia. Kalau bisa bicara dari sisi terjujur dia, tentang apa yang dia rasakan selama bersama dengan kamu. Kira-kira apa bunyi tentang kejujuran dia di telinga kamu. Oke? Kita mulai. Clarify, Metallic Angels, The Truth, Crosswatcher, Sagittarius. Clarify, Metallic Angels, The Truth, Crosswatchers, Sagittarius. Metallic Angels, clarify please, clarify. Clarify please, clarify the truth. Crosswatchers, Sagittarius. Energi November 2023. Clarify please, clarify. Clarify please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Deck pertama, I feel you leaving me behind. Aku ngerasa kamu ninggalin aku di belakang. Oke, dia ngerasa kamu udah gak peduli lagi sama dia. Udah jadiin dia bagian dari masa lalu kamu. Kamu sudah eksis dengan kehidupan kamu hari ini dan masa depan. Dan menurut dia kamu udah tidak ingin bersama dia lagi. Udah let go, udah release dia dari hidup kamu. Di kedua, I hope that you can forgive me one day. Aku berharap suatu hari nanti kamu dapat maafin aku. Oke, ada rasa bersalah di sini. Di ketiga, you don't know how hard it was to let you go. Kamu nggak tahu, kamu nggak ngerti, nggak paham bagaimana beratnya melepaskan kamu atau membiarkan kamu pergi dari hidup aku. So, ini momen yang sangat sulit untuk berdamai dengan kenyataan bahwa kalian sudah memutuskan untuk berpisah atau kalian udah nggak bersama lagi. Bottom of the deck, I'm so attracted to you. So dia sangat tertarik dengan kamu dan sulit untuk melepaskan magnet yang ada dalam dirinya untuk tidak attention ataupun attraction dengan kamu. Jadi dia ngerasa kayak ada energi yang gak cukup kuat membuat dia terus-menerus bisa merasakan energi kamu. Karena mungkin kamu, I don't know, di energi menarik, ya arti kata attraction atau menarik di energi itu sangat berbeda dengan definisi kalau kita melihat dengan mata lalu kita tertarik, itu sangat berbeda. Attraction di energi itu seperti hati kita ketarik gitu dengan magnet perasaan kita sama seseorang begitu. Dan kita nggak bisa denial dengan perasaan itu. Nah itu yang sedang dia rasain. Seperti sulit sekali untuk melepaskan rasa bahwa kalian tidak bersama sementara hati terus menarik ya energi kamu terus, dia terus menarik energi kamu dan
Itu bukan hal yang mudah. Yes, itu bukan hal yang mudah. Beberapa ada rasa ketertarikan magnetik di sana, chemical di sana. Itu karena mungkin soulmate or twin flame di sini. But ya, dia ngerasa kayak it's a special connection, deep connection. But dia nggak tahu apa itu yang harus didefinisikan dengan apa yang dia rasain. So, tidak mudah untuk berdamai dengan kenyataan bahwa kalian sudah tidak bersama lagi. Okay? Atau harus melepaskan kamu, it's not easy untuk dia. Okay? Kita lihat energi kamu, clarify energi Sagittarius. Okay, clarify energi Sagittarius. Energi Sagittarius November 2023. Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify please, clarify please. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. All tied up. Oh, terasa begitu melekat, mengikat, terikat ya, berarti ada sesuatu yang membelenggu kamu, bisa ego kamu, bisa aturan standar rule yang kamu punya, value diri, seperti kamu tidak membebaskan untuk mengekspresikan apa yang kamu rasain, seperti banyak hal beban yang membelenggu kamu di sini, yang membuat kamu tidak merdeka atau bebas untuk berekspresi, untuk bicara di sini. Okay. So November kamu sulit sekali untuk I think like bisa kamu punya addiction atau memang kamu punya high standard value diri di sini. Kamu tahu mana yang layak dan tidak layak untuk kamu jalani, but too much rules or pikiran negatif juga bisa yang membelenggu kamu. Okay? First chakra Archangel Michael. Oh, bisa ini trauma bonding, berarti bisa trauma bonding ya. Kamu sering gagal dalam hubungan atau sering merasa tertipu, dikecewakan dalam perjalananmu sehingga kamu terikat dengan ketakutanmu sendiri bahwa kamu butuh untuk menjalani sesuatu yang baru yang membutuhkan keberanian untuk percaya, begitu. First chakra Archangel Michael di sini tentang keberanian. I love Archangel Michael. So so powerful with clean your way, delete your fear, and then have a courage di sini. Harus ada keberanian yang kuat untuk mengalahkan ketakutan yang membelenggu kamu, even itu trauma bonding di sini. Okay? Dan di sini ada, sih door to value, punya nilai yang cukup tinggi secara finansial, standar kehidupan, nilai diri, educate ya, high educate, knowledge, banyak pengalaman dalam hidup kamu, buat kamu sangat berhati-hati, tapi lebih kepada kamu merasa lebih kalau seseorang yang udah banyak sekali mengalami banyak kepahitan dalam hidup, so lebih hati-hati, lebih paranoia ya, seperti seorang yang dikuasai oleh ketakutan di sini. Kamu takut untuk menurunkan standar kamu, value kamu dengan orang-orang yang menurut kamu gak support kamu di sini, dan pada akhirnya kamu takut untuk membuka diri kamu pada banyak orang di sini, seperti kamu terikat dengan kehati-hatian, ketakutan, lebih kepada trauma bonding di sini. Kamu gak mau merasakan hal pahit yang sama
sehingga kamu tidak mudah membuka diri kamu untuk orang lain. But yes, you have a high standard in life, high value in your character, high educate, ya. But butuh keberanian untuk sukses di koneksi, terutama secara romance di sini. Kamu butuh orang untuk, atau mungkin kamu juga nggak meyakini bahwa kamu akan punya pasangan karena kamu ngerasa sudah cukup dengan kehidupan kamu yang sendiri. Karena begitu ada pasangan, banyak masalah datang silih berganti dengan drama. And I know you are hate drama too much. And then kamu tidak mau mengulangi situasi yang sama. Okay. So energy November seperti challenging, ya. Seperti ada apa tuh challengingnya Indonesianya, apa tuh challenge dia seperti apa tuh, tantangan gitu, challenge kamu untuk melompat lebih tinggi. I don't know in Indonesia. Iya, tantangan, ya, benar. Jadi kayak seperti menantang kamu untuk keluar dari ketakutanmu dan manifest keberanian kamu. And you are not alone. And in November, ya, November itu juga adalah bulan kamu, ya. So Archangel Michael di sini seperti hadir untuk memberikan power agar kamu bisa mengenal sisi power kamu, kekuatan kamu, untuk lebih berani, terutama happy family. So kebahagiaan di sini. Sometimes ketika kita banyak sekali menghadapi luka dengan orang yang menyakiti kita terdekat, yang kita percaya, ini buat situasi yang cukup sulit, terutama untuk meyakini bahwa masih ada orang-orang yang ingin hidup bahagia tanpa menyakiti orang-orang yang mencintai dia. Okay. So kita lihat energi dari chakra wisdom, energi untuk Sagittarius November 2023. Clarify please, clarify. Sagittarius Sun, Moon, Rising and Venus, clarify please. Thank you, thank you, thank you. Isolation, kamu seperti mengurung diri. Oke, hati-hati dengan depresi. So orang mengisolasikan diri, it's a good point, ya. Mulai untuk reevaluate visi misi hidup ke depan dan mulai belajar berdamai dengan keadaan yang enggak sesuai dengan ekspektasi kita. Belajar untuk melepaskan ekspektasi, belajar memaafkan. Butuh isolation, yes, butuh sendiri, sendiri menyepi begitu, but jangan lama-lama, oke? Jangan lama-lama. Lepaskan semua yang harus kamu lepaskan. Berdamailah dengan kenyataan. Terima aja semuanya dengan rasa syukur bahwa kamu mampu melewati fase-fase sulit yang ada dalam kehidupan yang sudah kamu jalani. Berdamai di sana, lalu mulai untuk buat master plan dalam hidup kamu sehingga kamu bisa fokus untuk hari kamu di hari ini dan masa depan. Oke? Jangan terlalu lama untuk isolation, ya. Kecuali kalau kamu sendiri dan kamu kerja, it's okay. Kamu mungkin self-employed atau apa begitu, kamu boleh sendiri untuk menemukan kreativitas kamu. But kalau kamu memang tipe extrovert, jangan lama-lama sendiri, nanti kamu bisa depresi. Oke, hati-hati dengan isolation. Itu baik, tapi kalau overdosis, it's not good. Oke. Di sini ada completion, kubur dalam-dalam. Semua yang sudah terjadi sudah terkubur, terbawa seiring dengan berlalunya waktu. So mulai dari sekarang, terutama November, mulai dengan hari baru, kehidupan baru, apapun yang bisa kamu benahi, memantaskan diri untuk mendapatkan semua mimpi besar kamu, just do it, be optimistic, have faith, and then ya, masa lalu nggak bisa dirubah, terimalah dengan damai, ya. Kalau memang masih ada hati yang gelisah, emosi negatif yang belum tercurahkan,
Kamu bisa menari, berdansa, atau mulai memikirkan hal-hal yang prioritas ya. Emosi-emosi yang masih tertinggal, yang tersisa, untuk bisa berdamai dengan keadaan memang sulit untuk dilepaskan. Beberapa menggunakan metode meditasi dengan melepaskan energi negatifnya, ya, membuang sampah-sampah. Itu bisa dilakukan sendiri dengan meditasi. Oke, bisa juga dengan meminta pertolongan dari Sang Pencipta agar diberi hati yang damai, agar diberi kekuatan untuk merelakan hal-hal yang sudah terjadi sebagai bagian proses pembelajaran hidup. Oke, kalau nggak bisa juga melepaskan emosi negatif itu, pikirkanlah perjuanganmu. Oke, kamu sampai di hari ini, di titik ini, bagaimana kamu berjuang di masa lalu, baik atau buruk, kontribusi kamu dengan situasi chaos yang terjadi. Pikirkanlah bahwa kamu sudah menggunakan itu meskipun ada dan tidak ada kesadaran. Dan mulailah, itu pasti biasanya lebih enak gitu, energinya lebih smooth gitu untuk kita terima kedamaian, berdamai bahwa itu udah terjadi, aku nggak bisa rubah lagi. Mungkin waktu itu aku berbuat sesuatu yang jahat atau sesuatu yang keliru, itu aku nggak punya kesadaran gitu, tapi aku berjuang mencintai orang lain dan sampai mengorbankan diriku, atau mungkin aku terlalu egois dalam hubungan itu semua sudah saya lakukan dan itu sudah terjadi dan itu aku nggak bisa rubah lagi gitu. Ya, jadi memang harus ada konfirmasi dengan diri sendiri, mengakui kita bersalah atau kita terlalu berlebihan atau kita melakukan hal yang keliru. Itu kita harus akui dalam tahap isolation ini, sendiri ini. Jangan denial kalau salah, aku salah, yaudah itu aku emang salah gitu. Atau mungkin kamu menyesal, iya memang aku menyesal, ngobrol sama diri sendiri. Saya lebih suka ketika proses perdamaian itu dilakukan sendiri, dengan bicara sama diri sendiri. Kalau kita pakai bantuan orang lain untuk melepaskan memori emosi negatif kita akan bergantung sama orang itu. Kita tidak melatih diri kita sendiri untuk how to release anything yang sudah terjadi on the past ya. It's happened. Semua yang terjadi sudah terjadi. Ya, kalau kita melatih diri dengan membuang sampah-sampah di alam bawah sadar kita sendiri, even itu dengan metode meditasi or anything ya, bisa dengan kita bicara sama diri kita sendiri, it's okay, itu kita melatih diri kita. Dan kalau kita benar-benar sendiri yang melepaskan, membuang sampah-sampah itu, saya percaya kesalahan yang pernah terjadi, tindakan keliru yang pernah dilakukan, itu kita nggak akan berani ngelakuin lagi. Nggak akan. Ya, saya sudah terapkan itu. Misalnya dulu saya mempercayai orang berlebihan, ternyata tidak boleh percaya orang berlebihan. Atau merasakan perasaan orang lain sampai hanyut di sana. Ya, karena saya punya empat ya, itu saya tidak mau lagi gitu. Jadi ketika kita melepaskan sendiri sampah kita, dan di masa sekarang atau masa depan kita bertemu lagi di situasi yang sama, di mana kita bertemu dengan seorang yang menguras energi kita, sama contoh kayak saya ini kan empat. Jadi kalau ketemu dengan seorang yang menguras sekali energi, ketika step awal mengenal orang itu dan sudah merasakan energi itu sudah sangat terkuras, itu saya akan mundur teratur. Kecerdasan emosi kita akan terlatih di sana. Karena kita sendiri yang membuang sampahnya. Kalau kita memakai orang lain ya, saya nonton di beberapa media sosial tuh ada orang yang mau melepaskan itu. Itu sangat menurut saya sangat riskan, karena kita tidak belajar untuk kecerdasan emosi kita begitu dari kesalahan kita. Jadi kita tuh paham, ini gue akan emosi nih di sini, akan sangat negatif di pikiran, negatif di perasaan. Oke, mundur, jangan lagi koneksi dengan orang ini. Kenapa? Ini bukan tentang kebencian. How to protect myself. Itu yang akan terekam di memori pikiran kita.
mundur dengan sendirinya tanpa harus ada yang ngomong sampai berbusa-busa kamu jangan dekat dia, dia seseorang yang punya negatif energi. Nggak harus ada orang yang ngomong gitu, kita mundur dengan sendirinya. Kecerdasan emosi kita, kepekaan intuisi kita terlatih di sana. So lakukan sendiri better than kita butuh helper untuk melepaskan emosi negatif kita. Oke? Dan enlightenment di sini tentang banyak visi misi yang seharusnya akan membuat kamu lebih bersinar. So belajar untuk mengubur semua hal yang sudah terjadi dan berdamai di sana. Kamu akan masuk pada kehidupan yang baru, visi yang baru. The universe di sini punya visi yang baru untuk kamu. Oke, so yang lalu sudah berlalu. November cukup berat tentang rilis, melepaskan. Bottom of the deck renewal, see, be a new you, reborn, renewal. Jadilah diri kamu yang baru dengan kehidupan kamu yang baru. Teruslah memantaskan diri dan berproses untuk melatih kecerdasan tubuh, jiwa, pikiran, juga emosi. Oke? Clarify metallic angels energy. Sagittarius arti hadir. Clarify metallic angels energy. Sagittarius arti hadir. Metallic angels clarify please. Clarify Sagittarius arti hadir. Sagittarius Sun Moon Rising and Venus energy November 2023. Clarify please. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, King of Swords, the Star Energy. Oke, Aquarius di sini energi cukup kuat, situasi yang berbeda. Overthinking dengan masa depan, kalau berjalan tanpa pasanganmu, kamu ingin pulihkan hubungan, but it's done, semuanya sudah berlalu di sini. Atau mimpi besar kamu, beberapa ingin punya anak, menikah. And then situasinya berbeda dari apa yang diharapkan, bisa beda culture, education, bisa juga berbeda karakter, religius, apapun kalian sangat berbeda perspektif, kecerdasan pikiran. Oke, banyak hal yang berbeda di antara kalian. Dan kamu sangat overthinking di sini dengan masa depan kamu. Oke, masa depan. Kalau kita mikirin masa depan, kita akan ketakutan, tentu saja. Bagaimana nanti kalau masa depan saya sendiri? Oke, kita dikubur, mati pun sendiri. So, terbiasalah dengan sendiri. Oke, don't too much thinking ya. Stop thinking. Sometimes kita enjoy aja hari ini, nikmati kehidupan, terima semua kenyataan dan nikmati bahwa saat ini memang kamu sendiri. Kamu ngerasa dunia kamu berbeda tanpa dia. And the Chariot energy Cancer di sini, dia pergi mungkin meninggalkan kamu. Oke, mengakhiri hubungan di sini bisa karena kalian berbeda keyakinan. Oke, dan menarik diri. Virgos, Cancer, Aquarius, energi cukup kuat di sini tentang isolation. Kamu mengurung diri, dia mengurung diri. It's okay, yes, this is the process. Oke, harapan yang tidak tersampaikan, tercapai di sini. So, dia punya jalan sendiri, kamu punya jalan sendiri. I feel you leaving me behind. So, karena kalian mungkin berbeda, kamu ingin manifest harapan kamu, kalian harus punya kesamaan. Dan ini menjadi obstacle di perjalanan hubungan kamu dan dia. Dan dia merasa kamu sudah tidak lagi ingin memanifest hubungan. I hope that you can forgive me one day. Aku berharap kamu bisa maafin aku suatu hari nanti. So, harapan dia adalah karena dia tidak ingin mempertahankan hubungan, sangat ringkih untuk meninggalkan hubungan, sehingga dia merasa bersalah. Dia ingin kamu maafkan dia. Kamu adalah seseorang yang paling berarti dalam hidupnya, dan dia sangat sulit untuk melepaskan kamu. I think like this is about love, but too much obstacle, terlalu banyak perbedaan, dan dia sulit untuk denial bahwa dia sangat attraction dengan kamu. Hatinya terus
menarik energi kamu karena ya dia tertarik dengan kamu. Energi ya, dia selalu ingin tahu tentang kamu, attraction di sini. So tidak bisa menjelaskan attraction karena tanpa dia tak berdaya begitu ketika hatinya merindukan kamu. Dia mencintai kamu, mungkin dia menyukai kamu menurut saya, atau dia nyaman dengan kamu. Kamu seseorang yang sangat visioner, dia dia ingin kembali, but beberapa ngerasa udah tua. Dia ingin kembali, but kayak there is no way di sini menurut dia. Arti hadir kamu Knight of Pentacles, komitmen ya. Dia mencintai kamu. Perasaan dia terus melekat dengan kamu. Passion di sini. Leo, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus energy. So dia merasa mencintai kamu dan dia tahu ada komitmen yang kuat yang bisa kalian bangun bersama di sini. Dan ya, dia ingin ada kesempatan untuk kembali bersama dengan kamu. So kalau kamu tanya apakah kamu berarti untuk dia, dia merasa kamulah tujuan hidup dia. Dia sangat passionate. Ketika tanpa kamu, dia tahu dia akan menua sendiri di sini. Dia tidak pernah seyakin seperti saat ini, merasa yakin bahwa kamulah yang terakhir dan selama-lamanya untuk menghabiskan waktu menua bersama dengan dia. But ini dirasakan saat kalian sudah tidak saling bicara. Si King of Wands, I do anything for you, Sagittarius. Masih ada rasa cinta yang tidak pernah berakhir di sini. Energi kamu Six of Wands di sini. Kamu berusaha keluar dari hubungan, mungkin kamu merasa jealous karena dia selalu bandingkan kamu dengan seseorang di masa lalu, mantannya. But menurut kamu dia belum merdeka dari perasaan dia, terutama dengan mantannya. Kamu merasa dia tidak pernah mencintai kamu karena dia selalu bandingkan kamu dengan seseorang yang lain di masa lalu. Kamu ngerasa sudah ngelakuin segala cara, tapi lebih baik pergi meninggalkan dia, tripartite. So dia masih belum move on dari mantannya. Itu dari perspektif kamu, pemikiran kamu. Oke? Ya, dia menyesal dengan semua yang sudah dia lakukan dengan kamu, terutama tentang membandingkan kamu sama orang lain di sini. Oke. Clarify energy Sagittarius. November 2023. Clarify please. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please clarify. Okay. Initiation by fire. So di kedua tangan kamu di sini ada api melambangkan semangat, and ada bubble yang melindungi kamu, energi tentang protection. The universe seperti melindungi kamu dengan kebijaksanaan yang ditaruh di atas kepala kamu. Di sini ada mahkota kehidupan yang ada untuk protection kamu. Kamu selalu diberi pikiran-pikiran yang luas untuk melihat kehidupan. High standard, high educate, good character, protect you, wisdom di sini. I don't know, the universe melindungi kamu. Okay. Wisdom of the divine feminine. Kebijaksanaan divine feminine tentang cinta, kasih sayang, kebaikan, ketulusan di sini, kesabaran di sini. So, kamu punya high standard tentang siapa yang harus standing beside you, terutama dengan orang-orang yang punya kesadaran. But
Di perjalanan kamu menemukan orang-orang yang gak punya kesadaran, selalu punya kekerasan dengan emosi, gagal dengan manajemen emosi, gagal dengan manajemen anger, bad karakter, low lifestyle, arogan, energi rendah. Itu yang buat kamu lebih hati-hati. And then why kamu selalu menolak orang-orang yang mendekati kamu? Karena you have a protector. Di sini ada Archangel Michael. So you are special di mata semesta. I know it's like sometimes it's like a blessing, but at the same time it's not blessing. Okay? Ketika kita diproteksi oleh energi yang lebih tinggi, semua gerak langkah kita akan terbatas. Bukan berarti kita tidak bisa menjadi autentik diri kita, tapi dengan kesadaran kita, walaupun kita mencintai orang itu dan kita harus meninggalkan orang itu karena kita tahu itu akan berdampak buruk ketika kita bersama, terutama dengan energi, frekuensi. Dan tidak semua orang mau ada di frekuensi yang tinggi dengan hidup lebih mengontrol situasi-situasi negatif dalam diri, menaklukkan sisi buas dalam diri. Tidak semua orang mau melakukan itu, rela menjalani hidup dengan cara melepaskan sisi buas dalam diri. But you know, the universe as a protector di sini, Archangel Michael or whatever you believe always protect you, cut your cord, cut your way. Ketika situasi yang akan membawa kamu pada penderitaan atau menjauhkanmu dari Sang Pencipta, I don't know, the universe punya visi yang besar untuk kamu, sehingga I think like you will stay single. It's not easy to get someone who have a high frequency, high vibration. Yes, enggak semua orang mau bangun kesadaran, enggak semua. Sangat susah. See, like dia attraction dengan kamu, the universe attraction dengan kamu. See, di sini. Energi Sagittarius November 2023. Clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Oh ya, Spirit awakens ini karena kesadaran. I embrace my soul purpose and align all aspect of my life to it fully. Pemenuhan di sini. Kamu turun ke bumi bukan hal yang biasa. Kamu menjalankan visi the universe di sini. Dengan kesadaran, you are special. Kamu spesial di mata Sang Pencipta. I think like you are earth angel, you know, earth angel, malaikat bumi. Dia nggak punya sayap. Malaikat bumi itu nggak punya sayap. Manusia yang punya hati malaikat. Okay, masih ada, tapi nggak banyak dengan frekuensi yang cukup tinggi menurut saya. Karena, you know, kayak kamu punya bodyguard di sini, ada Archangel Michael. So, apapun yang kamu lakukan, like semesta mengendalikan itu, begitu, supaya kamu nggak jauh dari perjalananmu. See, like I always get the protection, but ketika kamu kadang-kadang nggak mau ada perlindungan, tapi tetap, kamu tetap ini protector. And then this is your protector, Archangel Michael. See? This high frequency. The universe sangat attraction dengan orang-orang yang mau membangun kesadaran. See? Di sini. Kita mungkin, I think like kamu mungkin gak punya apa-apa, tapi you are special di mata Penciptamu. Karena kamu membawa visi alam semesta. Earth Angel, I guess. See?
The healer, I see. I'm loving and compassionate and able to bring healing to others. Dengan kehadiran kamu, kamu bisa memulihkan orang lain, menyeimbangkan alam semesta. Oh, you are the healer. Oh my God, ini kalau kamu ya, kalau kamu gak sadar kamu healer, apalagi kamu dokter, gak usah dokter juga sih, orang-orang yang punya panggilan untuk masyarakat, oh kamu akan terkenal sangat penyayang. Kamu tidak melihat, oh ya ini orang yang punya duit akan kamu layani service dengan good service, orang yang gak punya duit dengan bad service, enggak, kamu gak akan melihat itu. Karena di matamu, the universe menaruh matanya dan tangannya untuk menggunakan kamu untuk memulihkan banyak orang. Kalau kamu seorang yang emang bukan bagian dari masyarakat, yang bekerja untuk masyarakat, kamu akan jadi good listener ya, jadi pendengar yang baik dan suka ngasih support, solusi bagi banyak teman-teman kamu atau siapapun di circle kamu. Because what? Because you are a healer. Itu aja. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.